Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Saputra, NPM 1913031036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis perilaku konsumen pendekatan atribut. Baiklah, saya akan menjelaskan pendekatan atribut. Pendekatan atribut yaitu pendekatan yang relatif baru. Pendekatan ini menganggap bahwa yang diperhatikan konsumen bukanlah produk secara fisik, tetapi atribut yang terkandung di dalam produk tersebut. Pendekatan ini yang akan dibahas secara mendalam. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Kelvin Lancaster pada tahun 1966. Teori-teori sebelumnya menggunakan asumsi bahwa yang diperhatikan oleh konsumen adalah produknya. Maka pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa perhatian konsumen bukan terhadap produk secara fisik, melainkan lebih ditujukan kepada atribut produk yang bersangkutan. Pendekatan ini menggunakan analisis utilitas yang digabungkan dengan analisis kurva indifference. Dalam pendekatan atribut, diasumsikan bahwa rumah tangga yang telah membagi-bagi anggarannya untuk setiap kelompok kebutuhan, misalnya untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Persoalan selanjutnya ialah bagaimana jumlah anggaran untuk makan didistribusikan di antara berbagai pilihan makanan. Bagaimana jumlah anggaran untuk sandang dialokasikan, dan berapa banyak yang digunakan untuk membeli baju, sepatu, dan sebagainya. Nah, dijelaskan di dalam tabel di PowerPoint-nya atribut dan di tabel 4.1 atribut dan harga makan di 6 restoran sebagai contoh. Tabel 4.1 melukiskan seorang konsumen yang biasa makan di luar rumah di 6 restoran A, B, C, D, E, F. Nah, atribut pada 6 restoran tersebut digambarkan pada gambar 4.2 dengan garis yang berasal dari titik 0. Slope garis itu merupakan rasio antara atribut kenyamanan suasana dengan kelezatan rasa makanan yang diperoleh dari masing-masing restoran. Nah, contoh gambarnya yaitu ini 4.2. Contohnya seperti ini, yaitu seberapa banyak suatu barang itu harus dibeli ditentukan oleh besarnya anggaran dan harga yang bersangkutan. Dari tabel 4.1 dengan anggaran 100 US dollar, konsumen tersebut mendapatkan dari restoran A sebanyak 4,5 dikali 89 sama dengan 400,5. Nah, satuan atribut kenyamanan suatu restoran 4,5 dikali 22 sama dengan 99. Satuan atribut kelezatan makanan. Demikian pula dari restoran B, C, D, F diperoleh jumlah satuan atribut dengan cara yang sama. Hasil perhitungan digambarkan pada gambar 4.2 dengan menghubungkan A, B, C, D, F dan kita mendapatkan garis batas efisiensi atau efisiensi frontier. Selanjutnya yaitu gambar 4.3. Gambar 4.3 seperti ini. Nah, jadi garis batas efisiensi ini didefinisikan sebagai batas luar dan merupakan kombinasi atribut yang dapat dicapai konsumen dengan batas anggaran tertentu. Setiap titik pada garis itu dapat dicapai dengan mengkonsumsi kombinasi barang-barang yang berdekatan satu sama lain. Selanjutnya, gambar 4.4. Contoh gambarnya seperti ini. Gambar 4.4, 4.2 sampai 4.4 menggambarkan menguraikan bagaimana produk dari pendekatan tersebut. Dalam kasus ini, kita melihat bagaimana seorang konsumen menggunakan anggaran makan di restoran. Atribut makan di restoran hanya diasumsikan dua macam, yaitu lezatnya makanan yang digambarkan pada sumbu horizontal, lezatnya makanan seperti ini, sumbu horizontal dan yang digambarkan pada sumbu vertikal, suasana nyaman, vertikal kenyamanan. Selanjutnya yaitu
Oleh karena itu, selera konsumen berbeda-beda, maka tidak dapat diharapkan bahwa sudut garis kombinasi hasil kepuasan atribut untuk restoran yang sama yang diberikan oleh konsumen yang satu dengan yang lain akan diberikan oleh konsumen yang lain. Ini berarti susunan atau struktur garis kombinasi hasil kepuasan atribut cenderung berada antara yang dimiliki konsumen yang satu dan yang dimiliki konsumen yang lainnya. Jadi mengenai panjangnya garis kombinasi hasil kepuasan atribut itu tergantung kepada satu, besarnya anggaran yang disediakan oleh konsumsi untuk makanan di restoran, dua, harga setiap kali makan di restoran, tiga, kombinasi hasil kepuasan atribut yang diperoleh konsumen setiap kali makan di restoran tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.